Dari daftar pemain yang akan menghadapi FIFA Matchday melawan Singapura dan Palestina, saudara-saudara, ada satu pemain keturunan baru yang dipanggil. Tetapi bukan dari Latino ya. Dan ini saya rasa pemain ini nggak akan memunculkan kontroversi karena ya dari namanya ya udah jelas ini pasti adalah keturunan Malaysia. Ada darah-darah Malaysianya lah. Richard Chin, saudara-saudara, Richard Chin ya, walaupun bukan orang Melayu, mungkin dia keturunan Cina Malaysia lah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Timor Leste, Australia, Buat Kanada, Kudoha, negara api, negara angin, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, seadil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, negara tetangga kita, jiran kita, Malaysia, Harimau Malaya, tim nasional Malaysia baru saja mengumumkan skuad daftar pemain untuk FIFA Matchday edisi September, saudara-saudara, melawan Singapura di Stadion Nasional Bukit Jalil dan melawan Palestina di Stadion Sultan Ibrahim di Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Dan Peter Slamovski selaku pelatih, head coach, pelatih kepala Malaysia itu sudah mengumumkan daftar. Ada 29 pemain yang dipanggil dan daftar pemanggilan kali ini dipastikan ya tidak banyak kontroversialnya. Tidak akan menuai kontroversi seperti yang dulu-dulu, saudara-saudara, yang dipertanyakan beberapa media di Indonesia, di Vietnam, di Thailand, di Singapura, di mana-mana lah. Terlalu banyak Latino yang mencurigakan. Nah, kalau sekarang ya walaupun pemain-pemain Latino itu tetap dipanggil, tetapi nggak ada lagi yang baru. Tidak ada lagi pemain-pemain Latino yang baru yang sama sekali perlu untuk kita kuliti dari mana asal-usul mereka yang sebenarnya, dari mana darah Malaysia mereka yang sebenarnya. Tidak ada, saudara-saudara. Hanya ada hanya ada satu pemain keturunan baru dan ada satu lagi pemain debutan. Jadi ada dua pemain debutan, saudara. Dua pemain debutan yang belum punya caps, yang baru akan mendapatkan pemanggilan di tim nasional Malaysia kali ini. Satu pemain Malaysia, memang dari Malaysia, itu Suhaimi Husin, kiper penjaga gawang dari klub Terengganu, dan satu pemain keturunan. Nah, pemain keturunan ini juga namanya asal usulnya juga jelas, saudara-saudara, ada kaitan sejarah dengan Malaysianya itu cukup masuk akal. Cukup masuk akal. Dia adalah pemain kelahiran Inggris. Bapaknya orang Malaysia Cina, ibunya dari Seychelles. Seychelles itu adalah negara di Afrika dan dia pemain ini kelahiran Inggris, berusia 22 tahun, namanya Richard Chin, saudara-saudara. Atau nama lengkapnya Richard Lee Hua Chin ini, saudara-saudara, itu bukan nama baru di kalangan penggemar, peminat sepak bola, supporter, pendukung di sepak bola di Malaysia, di media-media di Malaysia, di netizen Malaysia ini. Si Chin ini, Richard Chin ini bukan nama asing, bukan nama baru, saudara-saudara. Ini sudah kira-kira ya beredar mungkin sekitar 4-5 tahunan terakhir, saudara-saudara, itu nama dia sudah beredar. Richard Chin ini adalah defender, posisinya midfield, gelandang bertahan. Defensive midfield bisa, defender bisa, box to box midfield bisa, fullback bisa, pokoknya pemain serba bisa di posisi defender, posisi pertahanan, saudara-saudara. Dan usianya 22 tahun, dia kelahiran Inggris 15 Oktober 2002, saudara-saudara, di kota yang namanya Bexley. Dan si Richard Chin ini, saudara-saudara, itu adalah akademinya adalah Charlton Athletic.
Charlton Athletic lah saudara-saudara. Itu klub itu ada klub dari Inggris itu namanya Charlton Athletic dan dia ya eligible bisa membela Malaysia, bisa membela Inggris kalau dipanggil ke Inggris ya. Kalau dipanggil Thomas Tuchel dia bisa main di Inggris atau dia main di Seychelles itu negara di Afrika sana itu. Nah, sekarang dia jebolan Charlton ya sudah saya bilang. Kemudian dia sekarang main di klub di Scotland di klub Championship di Scotland itu divisi 2 level kedua itu saudara-saudara, namanya Red Rovers dan dia lebih banyak memang sejak Charlton Athletic itu si Richarlison ini lebih banyak bermain di level-level bawah lah di sepak bola Inggris. Dia pernah dipinjamkan ke Dartford, kemudian ke Bath City ya, kemudian Vanborough di Inggris sana, kemudian sekarang dia main di Red Rover dan musim 2000 dan sejak 2025 ini dia sudah bermain 5 pertandingan di Championship Scotland. Lihat reputasinya, kurikulum vitae, statistiknya ya sebenarnya nggak terlalu istimewa juga. Dia main di National League South. National League South itu ya di level kalau nggak salah itu di bawahnya League 2 saudara-saudara. Liga di bawahnya League 2. Nah ya liga di bawahnya berarti divisi kelima lah. Sekitar divisi kelima dia pernah main 42 pertandingan bersama Vanborough musim 2024-2025 dengan mencetak 7 gol atau total 44 pertandingan di semua ajang. Kemudian musim ini dia pindah ke Red Rover dan baru bermain 7 apa 5 pertandingan itu di liga, saudara-saudara. Jadi ini bukan pemain yang terlalu istimewa lah, saudara-saudara. Biasa-biasa saja, beda dengan pemain keturunan Latino, pemain-pemain Latino Malaysia sebelumnya yang menuai kontroversi, yang dipertanyakan banyak orang seperti misalnya si Facundo Garces atau si Imanol siapa itu atau Joao Figueiredo atau siapa Gabriel Palmeiro ya atau siapa ya itulah pokoknya saudara-saudara ini pemain ini. Tapi yang jelas ini berbeda dari pemain-pemain Latino sebelumnya yang dipertanyakan soal pemain ini saya jamin nggak akan ada yang nanyain, kalaupun dia main hebat pun ya, main yang bagus sekalipun tuh saya jamin. Nah, jadi saudara-saudara, kawan-kawan saya di Malaysia nggak usah takut. Kalau pemainnya asal-usulnya jelas, sejarahnya tidak mencurigakan seperti ini tuh orang bisa menerima gitu loh. Kayak Richarlison ini udah pasti orang nggak akan udah ini pasti ya ada Malaysianya. Kayak Dion Coles itu kan orang nggak pernah mempertanyakan asal-usul dia kan. Karena orang udah tahu ini mukanya ada sedikit Cina Malaysia. Jadi wajar. Dan ya percayalah ini nanti nggak akan ada dipertanyakan karena memang Richarlison udah jelas lah itu namanya, walaupun orangnya begitu ya, keturunan agak blood Afrikanya lebih kental, tetapi ya dari namanya, dari asal usulnya itu udah ya orang paham lah, orang paham, apalagi di Inggris, Malaysia, kemudian Cina, nah itu ya itu. Richarlison, saudara-saudara, nama-nama lain pemain Malaysia yang dipanggil itu misalnya ini saya bacakan ya saudara-saudara ya, yang dipanggil untuk pertandingan melawan Palestina, melawan Singapura atau di penjaga gawang misalnya Shihan Hasmi tetap dipanggil walaupun di Johor Darul Taksim kayaknya kalah bersaing dengan kiper dari Spanyol itu siapa itu. Nah, itu. Kemudian ada lagi Sik Ihsan, itu juga dipanggil. Hasik Nasli kiper juga dipanggil. Kemudian ya Facundo Garces kembali dipanggil. Gabriel Palermo juga dipanggil. John Irazabal juga dipanggil, saudara-saudara. Terus Harit Haikal, kemudian Dion Coles, Corbin Ong, kemudian Azam Asmi, Sahrul Sad, Daniel Ting, Dominic Tan, Quentin Cheng, dan Richarlison itu di posisi belakang, saudara-saudara. Kemudian di tengahnya, midfieldnya itu ada pemain-pemain seperti Stuart Wilkins, Endrick, Hector Hevel, kemudian Noah Lane, Nasmi Faiz, dan Aguero. Aguero siapa ya? Ezequiel Aguero juga kembali dipanggil. Kemudian di depan, di winger maupun di depan itu ada pemain-pemain ya langganan tim nasional Malaysia seperti misalnya Faisal Halim. Nah, itu dia dipanggil lagi. Kemudian Romel Morales, Arif Aiman, Joe Figueiredo,
Algueredo Josue, Paulo Josue, Rodrigo Holgado, dan Safawi Rashid. Jadi hanya ada 2 pemain seperti yang saya bilang tadi yang mendapatkan, yang belum memiliki caps internasional, dan hanya ada 1 pemain baru, pemain keturunan Malaysia baru yang ini benar-benar keturunan dan nggak perlu diragukan lagi bahwa dia punya darah Malaysia, yaitu si Richard Tin, saudara-saudara. Ini nanti untuk pertandingan menghadapi FIFA Matchday edisi September, dan ini kalau Malaysia nggak di-ban ya kan katanya di ban, ternyata kan kagak, saudara. Itu dia akan bermain menghadapi Singapura, menghadapi Palestina. Ya kita lihat saja nanti kualitasnya seperti apa, saudara. 29 nama itu, saudara-saudara, yang masuk kategori pemain grade A ya tentu saja Fernando Garces yang main di Deportivo Alaves di La Liga di Spanyol, dan si Dion Kuls yang main di Jepang di Cerezo Osaka ya, Cerezo Osaka atau mana lah, pokoknya itu si Dion Kuls main di situ. Itu termasuk grade A, saudara. Sisanya ya seperti misalnya Gabriel Palmeiro juga main hanya di Unionistas itu klub di kasta ketiga atau keempat Spanyol. Kemudian sisanya beberapa pemain yang kemarin Latino itu sudah kembali ke Malaysia membela Johor Darul Taksim, karena pada akhirnya semua pemain Malaysia akan menjadi pemain Johor Darul Taksim. Ya, cerdik juga tuh pemiliknya tuh. Mengusahakan paspor Malaysia sebagai bentuk imbalannya dia bekerja untuk klubnya dia. Ya, saya nggak tahu ya bagaimana komentar pendukung fans Malaysia selain dari Johor Darul Taksim, saya nggak paham. Tetapi ya unik aja lah, saudara-saudara. Dan Fernando Garces ini ya seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, pernah sempat slip of tongue kalau menurut saya ya, salah ucap lah, saudara-saudara. Salah ucap, dia merasa wawancara dia, interview dia dengan El Correo itu salah ditafsirkan. Dia sebenarnya mengatakan begini, sebenarnya nih maksud dia itu sebenarnya dia mengatakan bahwa buyut dia, great grandfather dia orang Malaysia, tetapi great grandfather dia punya anak yang kemudian menjadi grandfather dia lahir di Malaysia, tetapi waktu kecil grandfather dia itu pergi kembali ke Argentina bersama great grandfather dia. Gitu maksudnya. Begitu maksudnya. Tapi ya sudahlah, pemain-pemain itu secara sah, secara legal sudah disahkan sebagai pemain Malaysia oleh FIFA. Kita sekarang tinggal tunggu aja pembuktiannya di lapangan, apakah pemain-pemain itu bisa meloloskan Malaysia ke Piala Asia atau tidak, bisa meloloskan Malaysia ke Piala Dunia 2030 atau tidak. Gitu aja. Saudara-saudara, dua pertandingan ini cukup penting. Tanggal 4 dan tanggal 8 September ini cukup penting bagi Malaysia, bagi Peter Slamovski untuk memperkuat skuad, untuk membuat timnya padu, menyongsong menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027, saudara-saudara. Nanti di bulan Oktober itu mereka akan menghadapi pertandingan lagi, 2 pertandingan melawan Laos, saudara-saudara, di bulan Oktober. Ya, secara teori nanti melawan Laos itu gampang lah, mudah lah, itu bisa menang, bisa menang. Ya hanya skornya berapa. Itu, tetapi bagaimanapun juga ini persiapannya sekarang, 2 pertandingan ini cukup bisa menguji kekuatan mereka, walaupun sebenarnya mereka sempat mendapatkan tawaran bermain di KAFA Nation Cup di Tajikistan dan Uzbekistan atau mana lah itu, pokoknya di Asia Tengah itu. Tetapi setelah menyatakan persetujuannya, akhirnya mereka mengundurkan diri karena ternyata baru sadar tidak semua pertandingannya berada dalam kalender FIFA. Gimana itu? Tetapi ya sudah ya, ini sekarang sudah terjadi dan mereka sekarang benar-benar serius untuk lolos ke Piala Asia. Karena di kualifikasi Piala Asia ini mereka sudah dapat handicap, mereka sudah dapat keuntungan ketika mengalahkan Vietnam di pertandingan pertama di Bukit Jalil. Nanti mereka masih akan main lagi melawan Vietnam di Hanoi, saudara-saudara. Dan itu cukup bermain aman saja, imbang, seri, atau kalaupun kalah 0-1 juga mereka kemungkinan lolos, asalkan memenangkan pertandingan melawan Laos, 2 pertandingan melawan Laos dan pertandingan melawan Nepal. Jadi makanya mereka benar-benar serius ke situ. Jadi itulah pembuktiannya pemain-pemain Latino itu
pemain-pemain Lazio itu sudahlah buktikan saja, nggak usah terlalu banyak mengurusi kalau ada tetangga yang ribut, tetangga yang berisik, ya santai aja, dibuktikan aja di lapangan apakah mereka bisa membawa Harimau Malaya berprestasi, setidaknya menyamai prestasi Indonesia lolos sampai ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari London sampai Istanbul, dari New York sampai San Francisco, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari Falkland hingga mana ya, sanalah ujung dunia sana. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara. Tadi hari ini kita mengulas tentang skuad Malaysia, daftar pemain Malaysia, tim nasional Malaysia Harimau Malaya, 29 orang pemain yang akan menjalani pertandingan persahabatan FIFA Matchday edisi September, saudara-saudara, melawan Singapura di Bukit Jalil dan melawan Palestina di Johor, saudara-saudara. 29 pemain, tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi kontroversi pemain baru Latino yang dipanggil yang berpotensi menimbulkan kontroversi, karena ada dua pemain debutan, saudara-saudara. Suhaimi Husin, penjaga gawang, kiper dari Terengganu, belum punya caps, dan Richard Chin. Nah, Richard Chin ini, saudara-saudara, adalah pemain warisan. Apa kalau istilahnya? Pemain naturalisasi, pemain keturunan, saudara-saudara. Pemain keturunan Malaysia, saudara-saudara. Dari namanya aja udah jelas lah. Ini sudah pasti ini ada darah Malaysianya, dari Chinese Malaysia. Dari orang-orang Cina Malaysia, dan ternyata memang si Richard Chin ini dia ada darah Malaysianya, itu jelas berbeda dari Fernando Garces, dari siapa-siapa kemarin itu yang sempat diperbincangkan, yang pemain-pemain dari Latino, John Imanol, siapa segala macam, Figueiredo macam. Itu dia, ini jelas, saudara-saudara. Seychelles itu dari ibunya atau bapaknya, yaitu dari Seychelles. Seychelles itu negara di Afrika, saudara-saudara, di Afrika. Kemudian orang tua satunya lagi dari keturunan Malaysia, Cina. Kemudian dia lahir di Inggris, usianya 22 tahun, saudara-saudara, dan dia jebolan Akademi Charlton Athletic. Posisinya adalah defensive midfield, box-to-box midfield, atau bisa juga fullback, saudara-saudara. Dan sekarang dia main di Red Rovers. Red Rovers itu main di kompetisi level kedua, Championship Division di Scotland. Di Scotland dia, saudara-saudara. Setelah sebelumnya dia jebolan Charlton Athletic. Ya, ini pemain ini layak kita tunggu penampilannya, karena pemain ini sudah lama dibicarakan. Ya, mungkin sudah lebih dari berapa tahun ya? Ya, 5 tahun, 4 tahun sudah banyak diperbincangkan di Malaysia kapan akan dipanggil ke tim nasional, tetapi tampaknya baru dia berminat sekarang untuk dipanggil ke tim nasional Malaysia Harimau Malaya untuk pertandingan. Nah, kalau nama-nama seperti ini tuh nggak akan menuai kontroversi, karena dia backgroundnya dari England atau dari negara persemakmuran Inggris, Commonwealth-nya Inggris, jadi biasa aja. Tapi kalau yang muncul lagi orang-orang dari Latino, ya pasti akan rame lah, ini akan menjadi perdebatan, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Jangan mencaci maki admin. Santai aja, peace. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!